Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Rizal Bright. Hari ini di Studio Bright telah hadir dua orang tamu saya, yaitu Ibu Santi dan Ibu Susan. Mereka adalah tim dari Radio Rase Bandung. Betul. Nah, mari kita ngobrol-ngobrol bersama Ibu Santi dan Ibu Susan. Mbak Santi, apa kabar? Alhamdulillah baik, Mas Rizal. Oke, Mbak Susan, apa kabar? Sehat ya? Mas. Aduh, senang banget nih Mbak Santi sama Mbak Susan hadir di Studio Bright di cuaca yang agak mendung. Ya. Nah, tapi sayangnya karena dikejar-kejar waktu, Mbak Santi sama Mbak Susan harus segera balik ke Bandung. Iya, betul. Makanya betul. bikin podcast acaranya dak-dakan berarti. Tapi Apa-apa, nggak apa-apa. support. Kita bikin suasana yang meriah di sisa-sisa waktu sebelum ibu-ibu ini balik ke Bandung. Iya. Mbak Santi, boleh cerita sedikit? Hmm. Lagi sedang apa di Jakarta? Jadi kebetulan saya lagi bertugas, officer lah ya, lagi berkunjung ke beberapa klien yang tentunya walaupun pandemi kita tetap punya waktu berkunjung kepada klien. Semangat cari order ya? Cari order, cari info, apapun kita harus menggali sedalam-dalamnya. Benar. Masa pandemi bukan menjadi halangan untuk bekerja, bukan? Betul banget. sekali. Nah, Mbak Susan, Ya. ini sebagai pendamping Mbak Santi atau gimana nih? Partner. Mbak Santi nggak berani keliling Jakarta sendirian, jadi harus didamping Mbak Susan. Karena kita dari dulu partner ya, selalu berdua, Kan selalu berdua sendiri ya? ya dulu mah ya. Gitu. Oh gitu, iya. Besoknya Ya. berdua saya aja Mbak Santi. Ayo tuh, yang penting ada lancar. Mbak Susan, gimana perkembangan Radio Rasi sendiri Mbak Susan? Perkembangannya sampai sejauh ini ya seperti yang diketahui deh Mas, sejak pandemi ya begitu deh, makanya kita sekarang pengen cari informasi datang langsung. Oke. Walaupun banyak yang belum bisa ya. Tapi billing tetap lancar kan ya di masa pandemi ini? Mbak, ini Semoga. harusnya Mbak Santi nih yang jelasin nih. Ya kalau mau ngomongin billing, kayaknya semua perusahaan, semua bidang usaha pasti terganggu ya. selama Betul, pandemi betul, ini. betul, Dan betul. tinggal gimana caranya kita berupaya. Benar. Mengikhtiarkan, memaksimalkan ikhtiar. Betul, Apa kita betul. dengan tetap komunikasi, silaturahmi itu yang kita lakukan. Benar Mbak Santi. Nah, ngomong-ngomong udah berapa lama nih di Jakarta? Sebenarnya cuma satu hari ini saya datang pagi mau pulang sore karena kebetulan pandemik, jadi travel karena kebetulan pakai travel lebih nyaman gitu ya, nggak perlu cemas gitu ya. Travel itu nggak sampai malam, jadi sampai sore aja. Oh gitu. Jadi setelah podcast di Studio Bright langsung berangkat ke Bandung nih? Betul karena besok harus ada acara lagi. Oke, nah buat teman-teman Brighters nih di rumah, mungkin Mbak Santi bisa cerita sedikit tentang apa itu sebenarnya Radio Rase, target segmennya, bergerak di mana dan segala macamnya. Baik, Radio Rase ini sudah hampir berapa tahun ya, di atas 35 tahun lah Oh berdirinya. oke, iya. Dan Rase selalu konsisten untuk menjadi radio dewasa muda di kota Bandung. Dengan segmentasinya kita ngambil di usia 20 sampai 40 tahun untuk 20 sampai 40 usianya tahun ya. ya. Dan untuk core-nya di atas 25 lah kita core-nya sampai 40 gitu ya. Untuk sosial ekonominya kita menengah atas. Menengah atas di Kota Bandung. Kalau ngomongin radio di Kota Bandung dewasa bisa dihitung jari lah ya, dibandingkan dengan radio yang menengah bawah yang target marketnya adalah dangdut gitu ya, atau target anak muda itu lebih banyak gitu ya pasarnya gitu. Iya. Memang untuk radio dewasa di Bandung kita mungkin hanya 3-4 radio lah. Oke. Nah, bener nggak kalau orang bilang nih sesuai dengan nama nih, Rase itu karena nama Rase, Radio Rase itu adalah radio targetnya perempuan? Enggak ya? Rase itu namanya radio Setiabudi sebenarnya. Oh, singkatan dari Radio Setiabudi. Iya, karena kita permanen. Lokasinya di Setiabudi? Iya, permanen karena itu punya owner langsung dan sebelahnya tempat tinggal. Jadi kemungkinan besar kita tidak akan pindah-pindah Tidak akan pindah ya? Makanya Iya, itu Radio iya. Rase gitu kan. Oh, Jadi, tidak ada hubungannya dengan perempuan ya? Jadi kalau kita ngomongin perempuan, jadi market kita itu di usia tadi itu ya 55% kita memang perempuan. Oh, oke. Sisanya Mayoritas 45% pendengarnya perempuan. ya itu laki-laki gitu. Iya. Jadi Brighters Rase itu ada posisinya di Setiabudi. Dan Rase bukan radio perempuan, tapi mayoritas pendengarnya adalah perempuan untuk saat sekarang ya. Karena kebetulan kita juga
seperti Ibu Atalia Ridwan Kamil gitu ya, dia pernah siaran juga di kita sebagai Ibu Gubernur sekarang ya. Dan kebetulan kan Rase juga salah satu wakil wali kota Bandung itu salah satu owner kita. Pak Yana itu adalah pemilik dari Radio Rase FM. Iya. Nah, Mbak Santi, kalau boleh tahu berkecimpung di dunia Radio Rase udah berapa lama? Jangan-jangan sebelum saya lahir kan? Jadi saya sebelumnya kan di pekerjaannya di event organizer gitu ya. Di Rase itu kurang lebih sekitar udah mau 26 tahun lah. 26 tahun ya? Iya, 26 tahun. Separuh gitu. Dari usianya Mbak Santi kayaknya di Rase semua. Iya, karena aku bekerja di Rase sebelum merit. Jadi memang kan dulu tuh radio di daerah ya, termasuk di Bandung, itu jarang yang punya berkolaborasi dengan radio jaringan di Jakarta. Dan Rase itu cukup lama berjejaring dengan radio di Jakarta, yaitu grupnya Prambors dan Female gitu ya. Cuman tahun 2002 gitu ya, Rase mencoba mandiri ketika radio jaringan itu membuat radio daerah gitu ya. Di daerah Bandung ya. Kita waktu itu mau berpikir mau jadi radio jaringan atau kita mau jadi radio sendiri gitu ya. Hanya kita sepakat ya udahlah kita menjadi radio kita, karena kita waktu itu sudah berdiri 17 tahun. Sayanglah kalau kita berubah nama atau berubah segmentasi gitu. Berarti just info aja, saya kenal Ibu Santi itu dari tahun 2020. 2000, tahun 2000 sorry. Sekarang tahun 2021. Berarti kita udah 21 tahun ya. Kita berkenalan Mbak Santi ya. Iya, dari Mas sebelumnya di Baying sana. Iya, Baying. Sudah punya Baying sendiri. Boleh disebut Bayingnya. Dulu masa di Radionet ya. Iya, di Radionet. Karena itu kampus saya. Kampus ya. Tempat guru saya. Sama kalau Mas bilang bahwa Radionet itu adalah kampus, saya juga merasa Rase juga kampus. Karena kita pernah di sebuah radio jejaring, di sebuah media jejaring yang cukup besar, dan saya juga intent untuk ikut bolak-balik Bandung Jakarta. Itu sekolah yang tidak pernah saya lupakan jasanya. Iya, betul. Karena saya belajar, berguru, diajar sama orang-orang yang sangat profesional. Iya, saya juga mau ucapan terima kasih, mudah-mudahan Mas Chandra Fiadi itu guru saya mendengarkan. Mas Chandra juga itu adalah dulu pernah menjadi salah satu GM di Rase FM. Ada Mbak Anti yang sekarang tinggal di Jerman juga pernah membesarkan Rase FM. Mas Malik juga pernah membesarkan Rase FM. Itu orang-orang luar biasa itu. Iya, betul. Dan Mbak Hani mungkin Mbak Hani cuma di Praja ya. Sekarang di mana ya Mbak Hani itu ya? Di luar negeri ya. Di Selandia Baru. Dan Mbak Hani juga adalah berperan besar untuk memblow up tentang marketing gitu, grup baik. Nah, saya ke Mbak Susan sebentar ya Mbak ya Santi ya. Mbak Susan, sejak kapan bergabung sama Rase? Aku bergabung tuh pas pas 2008-an ya. 2008 ya? Berarti banget tuh Mas, aku pertama kali, terus nggak lama aku hamil anak ketiga, aku aduh baru masuk kok udah hamil. Tapi alhamdulillah nggak ada masalah ya. Iya, sama anak sekarang udah gede. Iya, untung bosnya baik hati dan tidak sombong nih Mbak Susan. Karena saya kenal beliau juga dari tahun 2000 begitu. Baik hati dan tidak sombong. Amin. Iya, sampai sekarang nih ramah tamah. Amin. Silaturahmi lah kita. Iya, benar banget. Gitu. Berarti jangan kemana-mana, setelah ini kita akan balik lagi ngobrol-ngobrol bersama dengan Ibu Santi dan Ibu Susan. Balik lagi bersama saya Rizal Bright, masih ngobrol santai dengan Ibu Santi dan Ibu Susan dari Radio Rase Bandung. Betul. Mbak Santi dan Mbak Susan, ini mungkin saya ingin sharing pengalaman. Kan udah lama bekerja di dunia radio ya. Kalau Mbak Santi udah 20 tahun lebih, kalau Mbak Susan sekitar 12-13 tahun ya. Iya, di Rase. Selama di radio, selama di radio nih, saya Mbak Susan dulu deh. Iya. Pernah nggak diinterview kayak begini Mbak Susan? Belum, orang tadi diwawancara belum pernah sih Mas, baru ini. Baru kali ini ya, padahal pekerjaannya Mbak Susan adalah ngajakin orang untuk talk show di radio. Untuk bayar lagi kan? Iya, dibayar lagi. Sekarang Mbak Susan belum pernah talk show ya? Nah, apa rasanya setelah diajak ngobrol di sini? Rasanya jadi ikut merasakan gimana rasanya orang-orang yang kita wawancarai. Nah, diwawancarai ya. Pengalamannya deg-degan nggak tadi? Enggak sih, karena kan orang-orangnya cuma dikit. Banyak Kalau saya nggak ngobrol ke Mbak Santi karena saya sering lihat beliau ada di depan mic. Oh iya. Iya, itu sering banget tampil. Bukan hanya di Radio Rase, beliau mah udah keliling-keliling kemana-mana.
jadi narsum juga. Begitu ya Mbak Santi ya? Kebetulan karena di Bandung itu kan guyub ya, guyub tuh banyak banget komunitas, profesi, komunitas hobi gitu ya, komunitas-komunitas yang memang dekat secara personal gitu ya. Saya kebetulan pegang komunitas PPLIPI, Perhimpunan Perempuan Lintas Profesi Jawa Barat. Nah, saya pegang di humasnya, dan ini memang ada pusatnya di Jakarta. Nah, saya PPLIPI, saya juga di Lions Club Tohaga. Itu Lions Club itu sebuah bukan bidang ya, kegiatan sosial yang mendunia sebenarnya, tapi lebih ke charity gitu kan. Terus di IPMI, Ikatan Pengusaha Muslimah, tapi di Kota Bandungnya juga. Saya juga humasnya juga di situ. Dan saya juga ada beberapa komunitas hobi, dari mulai bersepeda, komunitas ngumpul-ngumpul, sharing-sharing ibu-ibu gitu ya. Jadi enaknya memang kita tuh kerja sambil mengkolek pendengar-pendengar yang bisa berkolaborasi dengan Rasa FM gitu. Ini dari tadi ikut beberapa organisasi, jabatannya humas. Apa karena Mbak Santi bekerja di dunia broadcast atau gimana? Nampaknya begitu. Jadi mereka memilihnya di bidang itu, tapi mungkin ke depan memang harus bikin challenge yang baru lagi. Boleh tuh nanti diundang salah satunya ngobrol di sini. Kemarin kita udah diskusi sama Ikatan Wanita Muslimah Indonesia. Terus ngobrol juga sama beberapa komunitas di sini. Nah, Ikatan Muslimah Indonesia bukan? Iya. Saya juga bagian dari situ. Oh iya, kan ketuanya Ibu V. Ketuanya yang mana? Yang seluruh Indonesia. Yang seluruh Indonesia itu apa? Bulannya panjang. Iya, Ikatan Pengusaha Muslimah Indonesia. Oh, Ikatan Pengusaha. Kalau ini Wanita Muslimah Indonesia. Bukan. Beda pengusaha, berarti. ya. Nah, sekarang kita undang Ikatan Muslimah Pengusaha Muslimah Indonesia. Pengusaha untuk ngobrol-ngobrol sini. Siap. Bisa ya, Mbak Santi ya? Kalau untuk PPLIPI itu ketuanya di Bandung Ibu Lina. Istri wakil gubernur Jawa Barat. Wow, mantap. Nah, nanti juga kita atur waktu, boleh ngobrol jarak jauh atau datang-datang di sini. Boleh. Gitu ya Mbak Santi ya? Siap. Baik. Terakhir Mbak Santi, ya. Kesan-pesannya Mbak Santi ngobrol di Studio Bright. Kesannya ini mungkin karena acara dadakan nih. Gak apa-apa. Kesannya memang ini konten yang harus diisi. Jadi kita juga berusaha untuk memaksimalkan penyampaian secara jujur, nyata gitu ya, biar kita juga tidak mengada-ngada. Benar. Terus walaupun dengan waktu yang sangat mepet, saya pikir mudah-mudahan bermanfaat lah ya buat yang nanti menonton podcast ini. Mudah-mudahan bisa sharing di luar ini juga nantinya. Baik. Brighters, itulah bincang-bincang saya sama Ibu Santi dan Ibu Susan. Ini berbicara masalah waktu nih, karena Bu Santi dan Bu Susan sudah ditunggu dan harus berangkat ke Bandung saat sekarang juga. Saya sih senang ngobrol berlama-lama nih, tapi karena situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan. Tapi jangan khawatir, besok kita atur waktu lagi sama teman-teman sahabat lama saya ini untuk ngobrol-ngobrol di Radio Podcast ini ya Mbak Santi ya, Mbak Susan ya. Oke. Nah kalau Mbak Susan kan stay di Jakarta, jadi kapanpun saya bisa culik sebenarnya. Bisa banget. Cuma kalau Ibu Santi ini yang agak susah nih. Sibuk banget. Aduh, ya ampun, enggak lah. Kerja media tuh begitu. Bedanya kerja media itu selalu, kan radio itu selalu berhubungan dengan pendengar. Pendengar. Benar. Kita nggak bisa nunggu dari pendengar datang ke kita, tapi kita harus nge-push pendengar supaya datang ke kita. Dengan cara kita banyak bersosialisasi dan silaturahmi. Nah, itu yang penting. Ini ilmu yang saya dapetin secara cepat, singkat, dan padat ini. Sosialisasi dan silaturahmi, Mas Rizal. Iya, betul. Terima kasih Mbak Santi, terima kasih Bu Susan. Hati-hati di jalan, semoga nggak ada halangan rintangan, semua tercapai tujuan dan harapannya ya. Baiklah, setelah bincang-bincang saya bersama Ibu Santi dan Ibu Susan, kita akan undang lagi tamu kita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.